kali ini adalah pembelajaran inovatif pada kurikulum Merdeka dalam merancang assessment interaktif quizzes. Kita akan segera mulai dan dimohon selama kegiatan pembukaan berlangsung, Bapak Ibu, dimohon untuk menyesuaikan nada dari handphonenya, nggih. Terima kasih dan segera kita buka. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Kombel Guru Inovator Indonesia, Bapak Indra Permana, SPDGR. Yang kami hormati narasumber dari Quizzes Indonesia, Bapak Solihin, SPDGR. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar pembelajaran inovatif pada kurikulum Merdeka dalam merancang asesmen interaktif Quizzes di seluruh Indonesia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan webinar pembelajaran inovatif pada kurikulum Merdeka dalam merancang assessment interaktif quizzes. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Bapak Ibu, Elvira Sihaan MPD untuk membersamai Bapak dan Ibu selama kegiatan berlangsung. Adapun susunan webinar pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sudah kita lakukan, kemudian nanti ada sambutan dari Ketua GI, ada pemaparan materi oleh narasumber, dan terakhir adalah penutup. Baik, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Baik, sambutan pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan sekaligus pembukaan Kombel Guru Inovator Indonesia akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Guru Inovator Indonesia. Namun sebelum beliau sambutan, saya baca dulu ya, Bapak Ibu, untuk CV beliau. Kepada Bapak Indra Permana SPD, dipersilahkan. Bapak Indra. Iya, sebentar, Bu. Iya. Pak Solehinnya belum ini ya? Sebentar. Dilanjut dulu Pak Indra, masih restart. Oh ya, sebentar saya pakai ini aja berarti. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana ada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita bisa bersilaturahmi Bapak Ibu ya. Tentunya Alhamdulillah kita biasanya hanya di WA saja Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bisa membersamai semuanya walaupun hanya di ruang virtual. Yang saya hormati Pak Solihin sebagai narasumber pada kegiatan webinar pada kali ini. Kemudian yang saya hormati juga Pak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, salawat serta salam malah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan para pengikut jejaknya pada akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya ini adalah perdana dari komunitas belajar kami ya Bapak Ibu ya, Guru Inovator Indonesia, dan tentunya juga ini adalah salah satu ya mungkin kompel-kompel lain juga mungkin belum ada Ibu ya. Kebetulan di sini kami rencananya akan yang pertama adalah dari kompel GI-nya, kemudian yang kedua dari Quizzes Indonesia.
Kemudian ya Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang juga dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkontribusi dalam kegiatan pada hari ini dan nanti ke depannya dan sampai hari Sabtu ya Bapak Ibu ya. Tentunya saya berharap dengan adanya Kompol ini tentunya bisa kita manfaatkan sebagai menjembatani ya baik informasi-informasi ataupun nanti ke depannya, yaitu dengan adanya berbagai pelatihan-pelatihan, ya tentunya pelatihan-pelatihan itu akan meningkatkan potensi kita dalam mengajar tentunya. Notabene adalah pendidikan yang sekarang pasti berbeda dengan pendidikan 5 tahun ke depan atau 5 tahun ke belakang ataupun 10 tahun ke belakang. Jadi kita mau tidak mau harus berubah ya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian berinovasi. Jadi ketika kita sudah berubah, tentunya kita harus siap berinovasi ya supaya nanti ke depannya pendidikan di Indonesia menjadi relevan buat nanti anak didik kita ya yang notabene sekarang adalah abad 21 Bapak Ibu yang sudah mengenal teknologi digital. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf, Pak Solehin sudah bergabung belum Pak Solehin? Lanjut dulu aja Pak Indra. Pak Solehin sudah bergabung Pak Solehin? Sudah? Sudah bergabung Pak Solehin? Sudah, mangga dilanjut dulu Pak Indra. Oh iya. Baik, Bapak Ibu, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang ada di seluruh Indonesia, seperti Bu Septi dan kawan-kawan. Kebetulan juga Bu Elvira juga saya kenal ya di WA dan sebagainya. Terima kasih. Semoga nanti kita ke depannya kita tetap berkomitmen untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Bapak Ibu semuanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kebetulan pada tanggal 1 Maret, pada hari Jumat 1 Maret tahun 2024 pada jam 13.20 secara resmi Komunitas Belajar Guru Inovator Indonesia saya buka dan saya launchingkan. Baik, Bapak Ibu, sudah kita launchingkan. Tentunya mungkin saya langsung saja Bapak Ibu ya, kebetulan hari ini adalah dua materi ya, materi yang pertama saya sebagai pematerinya, nanti yang kedua adalah Pak Solehin tentang asesmen kuisis. Baik, itu mungkin sambutan dari saya sebagai Ketua Guru Inovator Indonesia, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Bu Elvira sebelum ke materi. Baik, terima kasih kepada Bapak Indra SPD atas sambutannya dan pembukaan untuk launching Komunitas Guru Inovator Indonesia. Semoga Komunitas Guru Inovator Indonesia ini bisa menjadi wadah gerakan guru yang ada di seluruh Indonesia. Kami ucapkan juga terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Belum materi, Bu. Saya, Bu. Untuk pembelajaran materi. Oh iya, belum materi. Maaf, Pak. Ya, oke. Baik, Bapak, mungkin kita langsung ke materi saja betul. Oleh Pak Indra ya, Pak ya? Ya, baik. Terima kasih. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan. Untuk baik, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Elvira. Ini nggak apa-apa, Bu ya. Saya double jadi pemateri. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Baik, di sini ya saya sedikit memperkenalkan. Di sini nama saya Indra Permana. Saya dari Provinsi Jawa Barat,
kebetulan saya mengajar di SMA negeri 1 Mabang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon. Dan melihat Bapak Ibu ya, banyak sekali info-info yang beredar bahwasanya katanya guru kurikulum merdeka itu akan diganti menjadi kurikulum nasional. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, ternyata Bapak Ibu sudah saya konfirmasi ya, saya telusuri dan sebagainya. Nah, di situ memang Bapak Ibu kurikulum merdeka ini di situ akan dicanangkan dan dilaunchingkan itu. Nah, kebetulan kan menurut Infa itu kurikulum merdeka ini yang sekarang itu 80% ya sekolah-sekolah itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, sementara yang 20%-nya itu belum. Ya. Nah, sehingga kemarin itu Kemendikbudristek sendiri mencanangkan bahwasanya untuk bulan Maret ya kurikulum merdeka itu akan disahkan menjadi kurikulum nasional ya. Jadi bukan berganti ya Bapak Ibu ya, bukan berganti menjadi kurikulum nasional. Ya karena memang pada dasarnya KTSP kemudian K13 itu adalah kurikulum nasional ya. Nah, jadi tetap kurikulum merdeka akan dilanjutkan ya. Nah, mungkin nanti esensinya adalah mungkin adanya evaluasi Bapak Ibu ya, evaluasi apa-apa saja yang dari 2 tahun ke belakang itu sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang memang sudah melakukan kurikulum merdeka ya. Nanti akan dievaluasi ya, apakah kepada siswanya atau kepada gurunya kita ya sebagai learning sektornya. Ya mungkin bisa jadi sekarang banyak sekali Bapak Ibu guru yang mengeluh tentang adanya PMM, kemudian ditambah lagi RHK dan lain sebagainya. Nah, nanti itu mungkin akan menjadi acuan, nanti patokan yang bahan evaluasi ke depannya. Jadi seperti apa? Ya. Jadi saya tekankan lagi Bapak Ibu, kurikulum merdeka tetap dilanjutkan dan nanti disahkan itu Maret ya. Berarti bulan-bulan ini ya Bapak Ibu akan disahkan. Nah, sehingga nanti sekolah-sekolah yang tadi notabene yang 20% itu belum menggunakan kurikulum mereka, ya dianjurkan dan diusahakan sudah daftar menjadi kurikulum merdeka ke depannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, yang pertama kita sebagai guru yang memiliki kreatif dan inovatif di era digital, yang pertama adalah kita harus bisa memahami karakter peserta didik kita, Bapak Ibu. Ya, di sini pendidikan karakter di era revolusi digital yang sangat bergantung pada internet. Ya, tantangan ke depan di sini pendidikan karakter akan dihadapkan, Bapak Ibu, ya, dihadapkan pada internet yang mana para peserta didik di situ sudah ketergantungan ya. Bahkan mungkin di sekolah-sekolah pasti peserta didik itu sudah punya HP semua Bapak Ibu. Ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu, nah di sini selain kita memahami karakter peserta didik, nah apalagi di kurikulum merdeka ini kita harus bisa yang awal-awal pembelajaran adalah bisa memetakan gaya belajar dari peserta didik. Di situ adanya penilaian di awal ya Bapak Ibu ya, penilaian
secara diagnostik, ya, penilaian di awal pembelajaran. Yang kedua di sini memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Nah, tentunya sekarang tadi kan sudah saya jelaskan dan sudah saya sebutkan bahwasanya HP pasti siswa-siswa kita memiliki, ya. Yang minimalnya satu rumah, satu keluarga pasti memiliki HP. Nah, jadi tentunya nanti ya kita bisa manfaatkan, ya, teknologi yang memang sekarang lagi digembur-gemburkan oleh Kemendikbud. Kemudian meningkatkan kemampuan intrapersonal. Nah, di sini dari interpersonal ini skill memang sangat penting Bapak Ibu, ya, dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena keterampilan ini mencangkup beberapa, ya, kemampuan seperti di sini menghangatkan hubungan, ya, antara siswa dan guru, kemudian adanya pendekatan yang lebih mudah terhadap siswa. Nah, sehingga di era revolusi, ya Bapak Ibu, sekarang tuh 4.0 ya Bapak Ibu ya. Nah, di 4.0 ini di sini guru tidak lagi berfungsi sebagai sentral dalam pendidikan atau dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini namun seorang guru itu berubah, ya, berubah menjadi sebagai fasilitator, ya, bagi penyediaan kebutuhan belajar peserta didiknya. Selanjutnya di sini membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, setidaknya kita bisa membuat media Bapak Ibu pembelajaran. Nah, dari mana kita bisa buat? Ya, kita bisa buat dengan PowerPoint atau misalkan kalau memang kita bisa mengedit video dan mengedit video dan sebagainya. Ataupun dengan alat-alat yang seadanya yang memang ada di sekitar itu bisa dijadikan media Bapak Ibu, ya. Ya mungkin nanti untuk kedepannya kita buatlah Bapak Ibu bagaimana media-media interaktif yang memang seadanya yang ada di lingkungan kita dipraktekkan dan kita buat, dan nanti kita jadikan salah satu materi webinar lah. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan kreativitas dan inovatif. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita sebagai guru, ya, sebagai pemimpin pembelajaran, di sini kita diwajibkan harus memiliki kreativitas, ya, dan inovatif, ya. Jadi gimana caranya? Ya kita tidak boleh kalah dengan siswa-siswa kita yang memang notabene mungkin mereka dengan cara bergaul dan sebagainya mungkin lebih cepat, ya, untuk menangkap, ya, dengan adanya perkembangan teknologi. Selanjutnya adalah berorientasi pada high order thinking skill, HOTS. Nah, di sini memang sedang ini juga ya Bapak Ibu ya digembur-gemburkan bahwanya dengan adanya HOTS ini ya tentunya dari bagaimana cara kita memberikan pembelajaran kepada siswa ataupun juga bisa jadi memberikan soal-soal kepada siswa, ya, dengan adanya HOTS itu nanti siswa akan lebih berkembang di mana berkembangnya, yaitu dengan adanya pemecahan masalah, ya, masalah-masalah yang nanti siswa itu ya bisa memecahkan masalahnya dengan caranya tersendiri. Kemudian meningkatkan kemampuan intrapersonal ini sudah ya. Adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik. Nah, di sini tentunya di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini harus dan wajib, ya Bapak Ibu, adanya kolaborasi antara kita sebagai pendidik dan siswa sendiri, ya. Nah, tadi kita sebagai pendidik hanya sebagai penuntun saja Bapak Ibu, hanya sebagai mengarahkan. Nanti segala suatu hal pembelajaran itu ya pusatnya ada di peserta didik. Nah, kemudian di sini kita merancang pembelajaran inovatif, ya. Nah, di sini di dalam merancang pembelajaran inovatif Bapak Ibu di sini yang pertama adalah di sini rancangan pembelajaran inovatif, kemudian karakteristik rancangan pembelajaran inovatif, dan yang ketiga adalah penyusunan rancangan pembelajaran inovatif, ya. Jadi yang pertama kita merancang, kemudian karakteristiknya apa saja Bapak Ibu yang sekiranya akan kita lakukan di dalam pembelajaran itu. Kemudian kita menyusun rancangan tersebut yang nanti akan kita praktekkan kepada siswa kita. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, rancangan pembelajaran inovatif di sini yang masih relevan Bapak Ibu ataupun model pembelajaran
ya. Di sini di dalam pembelajaran terbaru yaitu dikenal dengan abad 21. Nah, di sini yaitu adalah TPACK. Di sini teknologi, pedagogi, content knowledge. Kemudian yang kedua STEM. Yang ketiga adalah HOTS. Kemudian tuntutan kompetensi abad 21. Di sini yang ada 4C dan kemampuan literasi. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa karakteristik di dalam rancangan pembelajaran inovatif. Yang pertama adalah kolaboratif peserta didik dan guru. Tadi sudah saya jelaskan sedikit di awal disinggung di sini. Jadi kalau kita akan membuat suatu pembelajaran yang inovatif, nah tentunya adanya kolaboratif ya Bapak Ibu sudah saya jelaskan. Kemudian tadi berorientasi hot ya. Jadi dari proses pembelajaran Bapak Ibu yang kita lakukan dari awal kemudian seperti pendahuluan, kemudian inti sampai akhir di situ adanya proses hot Bapak Ibu ya. Jadi di sini bagaimana caranya supaya siswa itu higher. Jadi pemikirannya itu lebih tinggi. Dengan adanya contoh misalkan bisa kita gunakan pertanyaan pemantik ataupun dan sebagainya. Kemudian di sini mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi yaitu ICT. Nah ini tadi pembelajaran TPACK ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya berorientasi pada keterampilan belajar dan mengembangkan keterampilan pada abad 21. Kemudian mengembangkan kemampuan literasi. Nah, kenapa Bapak Ibu sekarang itu karena di sini dari perencanaan Bapak Ibu ataupun juga misalkan dari pas kegiatan pembelajarannya itu kita mau menggunakan langkah inovatif seperti apa ataupun juga dari asesmennya Bapak Ibu. Nah, biasanya kan Bapak Ibu kalau menggunakan asesmen ya baik asesmen awal pembelajaran ataupun asesmen formatif Bapak Ibu ya. Ya, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengerjakan aksi nyata di PMM. Di situ kita belajar bagaimana asesmen macam-macam asesmen ya. Ada asesmen formatif, ataupun ada asesmen alternatif Bapak Ibu. Nah, di situ biasanya ketika di awal pembelajaran seyogianya di dalam kurikulum Merdeka itu mencanangkan bahwasanya kita sebagai guru ya Bapak Ibu, di situ kita harus mendiagnostik Bapak Ibu ya. Jadi mendiagnostik siswa itu apakah kita memetakan dari gaya belajarnya ya, ada yang visual, audiovisual, kinestetik. Nah, kita petakan mana siswa saja suka dari gaya tersebut ataupun juga kita melakukan asesmen awal pembelajaran, pengetahuan awal pembelajaran. Misalkan ketika siswa misalkan di SD Bapak Ibu ya, SD saya kurang paham. Misalkan di ini aja di SMA, siswa masuk SMA, masuk kelas 1 SMA atau kelas 10. Nah, biasanya untuk mendiagnostik awal pembelajaran contoh misalkan di pelajaran kimia, kebetulan saya kimia. Nah, di situ biasanya kita lihat dulu pelajaran yang ada di SMP-nya. Kira-kira apa nih SMP pelajaran yang sudah dipelajari ya. Kalau di SMP itu kalau tidak salah IPA ya Bapak Ibu ya, IPA kalau tidak salah. Nah, di situ kita berikan soal-soal yang memang notabene sudah diajarkan oleh guru SMP-nya. Kemudian kita berikan soal itu dikerjakan oleh siswa sebagai prasyarat ya untuk melanjutkan pembelajaran ke berikutnya di jenjang SMA. Ya, nanti kan di situ biasanya ada yang mungkin ada yang siswa yang sudah mahir pelajaran ini dan sebagainya, sudah ada yang sudah paham, mungkin ada juga yang belum paham. Nah, dari itu kita bisa memetakan Bapak Ibu. Nanti kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Berarti
langkah selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah materinya ini. Ternyata siswa lebih banyak yang tidak paham ini. Berarti ini akan kita sampaikan kepada siswa tersebut. Dan kita fokuskan seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan siswanya sudah paham dan sebagainya? Berarti sangat bagus sekali. Berarti kita tinggal melanjutkan ya, masuk ke dalam pembelajaran di kelas 10 tersebut ya. Jadi kenapa di dalam pembelajaran itu harus ada materi prasyarat Bapak Ibu ya? Karena materi prasyarat itu adalah ya syaratnya supaya nanti untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke jenjang materi berikutnya ya. Jadi kita langsung mengajarkan karena biasanya ada beberapa mata pelajaran seperti matematika mungkin ya, dan saya juga kimia itu berjenjang Bapak Ibu, jadi berkesinambungan materi itu. Jadi kalau misalkan di bab 1 atau bab 2 misalkan tidak paham, tidak bisa lanjut ke bab 3 dan seterusnya, itu anak nggak akan sanggup, nggak akan paham nantinya kalau memang tidak paham. Jadi perlu adanya materi prasyarat seperti itu. Gimana Pak Solihin? Sudah bisa masuk lagi Pak Solihin? Baru masuk ke room. Sebentar Pak ya. Oh, baru masuk ke room. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, mangga boleh silakan. Tadinya kan kita pertanyaan tanya jawab terakhir, tapi nggak apa-apa sambil nunggu Pak Solihin. Boleh, kalau misalkan malu bertanya nanti boleh di chat, boleh nggak? Ataupun Bapak Ibu, ya yang saya harapkan Bapak Ibu kegiatan ini tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu ya, kita berkesinambungan. Kita misalkan kita kira-kira buat program apa lagi nih, kegiatan apa lagi nih, webinar apa lagi, ya tentunya webinar ini ya bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau misalkan request nanti untuk kedepannya pertemuan selanjutnya materinya ini dan sebagainya, boleh, mangga. Silakan Bapak Ibu, boleh jika ada yang mau ditanyakan. Dan informasi juga Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika memang belum masuk ke grup WhatsApp, silakan bisa gabung di chat, di situ ada link masuk grup WhatsApp karena nanti informasi kemudian sertifikat dan sebagainya nanti akan kita infokan di grup WhatsApp. Dan perlu Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita free ya Bapak Ibu ya. Kita free, 100% free. Kita tidak ada donasi-donasi, nggak ada, kita free. Nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini dan esok, yang pertama nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat dari komunitas GII, dari Kombel. Kemudian yang kedua dari Krisis Indonesia. Di mana sertifikat tersebut masing-masing 32 JP ya Bapak Ibu ya. 32 JP Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, informasi dari Krisis Indonesia, dari Pak Solihin sebagai pematerinya, untuk mendapatkan sertifikat nanti di akhir itu ada semacam mungkin postas mungkin ya Bapak Ibu, atau evaluasi lah, evaluasi dan refleksi Bapak Ibu ya, refleksi. Jadi nanti sudah sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai kuisis dari awal pemaparan hari ini dan nanti esok. Nanti esok itu rencananya kita akan mungkin praktek mungkin Bapak Ibu ya, nanti akan dijelaskan. Sekarang kan kita kenalan, nanti untuk besok itu kita akan mungkin praktek nanti. Nanti di akhir kita akan ada evaluasi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos, nanti akan langsung mendapatkan sertifikat dari kuisis, yaitu 32 jam 32 JP.
Kalau tidak salah minimalnya harus nilainya itu 60 Bapak Ibu minimalnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum kurang nilainya, coba lagi. Ya sampai nilainya mumpuni di atas KKM. Gimana Bapak Pak Solihin? Sudah siap? Oke Pak Hendra, dicoba dulu aja ya. Kalau nanti ternyata trouble, nanti minta tolong diingat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, sudah bergabung semua Bapak Ibu. Sudah ada 37 nih. Sudah ada 37. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu yang belum bergabung. Menyambung dari informasi yang Pak Indra sampaikan, betul. Nanti Bapak Ibu selesai kegiatan webinar ini akan ada link ujian Bapak Ibu ya. Kalau untuk dari mendapatkan sertifikat dari Quizzes, ada ujian yang harus dilalui. Nah, ketika nanti nilainya sudah di atas batasnya itu bisa terbit langsung sertifikatnya, langsung dikeluarkan dari Quizzes. Oke, total yang ada di room ini ada 141, yang bergabung baru 37 Bapak Ibu. Saya masih tunggu ya. Pak Indra bisa dibantu untuk meneruskan link apa namanya di kolom chat. Oh ya, sebentar Pak. Kalau sudah di 40 kita mulai Bapak Ibu ya. Hari ini hanya pengantar, nanti untuk besok kita langsung praktik. Jadi hari ini di closing nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya untuk mengaktifasi akun super ya Bapak Ibu. Akun super Bapak Ibu bisa aktifkan dengan mode referral ya Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih maksimal dalam apa namanya melaksanakan kegiatan asesmen di quiz ini. Ya, sudah 42. Oke. Saya sudah berpindah Pak Bella. Ya,
Jadi judul kali ini kita akan mengambil judul tentang asesmen interaktif dengan kuis. Sebelum kita mulai ke materi, mohon izin memperkenalkan ya. Di layar Bapak Ibu bisa diklik dari sana ya. Apakah muncul Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu apakah sudah muncul tampilannya? Sudah, Bapak. Tampilannya muncul seperti apa? Ada Di Pak Indra solid muncul nggak Pak Indra? convitae. Muncul, Pak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tidak muncul. Oke, nanti kita putarkan di akhir ya. Bapak Ibu, saya mengajar di SMK Farmasi Mawadi Cirebon. Saat ini juga sedang mengikuti pelatihan super trainer dari Quizzes. Belum respon ya Pak Indra ya? Saya mohon maaf Bapak Ibu barangkali atas ketidaknyamanannya, ini di luar dari yang diperkirakan. Sebelumnya sudah dipersiapkan, ya biasa ya pada ya kalau masalah jaringan dan perangkat ini kadang-kadang kalau waktunya ini suka ngambek ya. Ya Bapak Ibu. Jadi di situ bisa dibuka identitas ya, nanti bisa diamati. Kemudian jalan berikutnya. Enggak. Muncul Lagi ya, ini. Pak? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, dipersilakan Bapak Ibu bisa merespon. Ada 66 yang sudah bergabung. Bapak Ibu yang di room ini barangkali ikut berpartisipasi boleh. Pak Indra muncul belum Pak Indra? Ini tampilannya ini, Pak Solihin. Masih Lanjutkan putar-putar ya? game, lanjutkan Ya, game sama mulai dari awal. ya sebentar. Melanjutkan game Pak Indra. Ini jaringannya lemah. Klik lanjutkan games ya. Ya, melanjutkan game. Sudah 51 dari 108. Kita lihat ya, dari sini ada Pak Afif, ini guru kimia dari Samarinda. Ada Ibu Atik, oke, dari Kalimantan, Kutai Timur.
dan Kota Singkawang banyak dari Kalimantan, Pak Indra ya? Iya, betul. Banyak. Kalimantan Barat, Selatan. Sudah tampil? Sudah berubah, Pak Solihin? Di sini pertanyaannya adalah, saya adalah guru. Gimana Pak Solihin? Gimana Mas? Gimana? Terus gimana? Kalau ya kalau tinggal kalau tidur pulang aja di rumah saya. Enak. Oh, kalau di HP nggak bisa tah?
dari perencanaan Bapak Ibu ataupun juga misalkan dari pas kegiatan pembelajarannya itu kita mau menggunakan langkah inovatif seperti apa, ataupun juga dari asesmennya Bapak Ibu. Nah, biasanya kan Bapak Ibu kalau menggunakan asesmen, ya baik asesmen awal pembelajaran ataupun asesmen formatif Bapak Ibu ya. Ya, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu sudah mengerjakan ini apa namanya aksi nyata di PMM. Di situ kita belajar bagaimana asesmen macam-macam asesmen ya. Ada asesmen formatif, ataupun ada asesmen alternatif Bapak Ibu. Nah, di situ biasanya ketika di awal pembelajaran seyogianya di dalam kurikulum Merdeka itu mencanangkan bahwasanya kita sebagai guru ya Bapak Ibu, di situ kita harus mendiagnostik Bapak Ibu ya. Jadi mendiagnostik siswa itu apakah kita memetakan dari gaya belajarnya ya, ada yang visual, audiovisual, kinestetik. Nah, kita petakan mana siswa saja suka dari gaya tersebut, ataupun juga kita melakukan asesmen awal pembelajaran, pengetahuan awal pembelajaran. Misalkan ketika siswa misalkan di SD Bapak Ibu ya, SD saya kurang paham. Misalkan di ini aja apa namanya di SMA, siswa masuk SMA, masuk kelas 1 SMA atau kelas 10. Nah, biasanya untuk mendiagnostik awal pembelajaran, contoh misalkan di pelajaran kimia, kebetulan saya kimia. Nah, di situ biasanya kita lihat dulu pelajaran yang ada di SMP-nya. Kira-kira apa nih SMP pelajaran yang sudah dipelajari? Ya, kalau di SMP itu kalau tidak salah IPA ya Bapak Ibu ya, IPA kalau tidak salah. Nah, di situ kita berikan soal-soal yang memang notabene sudah diajarkan oleh guru SMP-nya. Kemudian kita berikan soal itu dikerjakan oleh siswa sebagai prasyarat ya untuk melanjutkan pembelajaran ke berikutnya di jenjang SMA. Ya, nanti kan di situ biasanya ada yang mungkin ada yang siswa yang sudah mahir pelajaran ini dan sebagainya, sudah ada yang sudah paham, mungkin ada juga yang belum paham. Nah, dari itu kita bisa memetakan Bapak Ibu. Nanti kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Berarti langkah selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah materinya ini. Ternyata siswa lebih banyak yang tidak paham ini. Berarti ini akan kita sampaikan kepada siswa tersebut. Dan kita fokuskan seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan siswanya sudah paham dan sebagainya? Berarti sangat bagus sekali. Berarti kita tinggal melanjutkan ya masuk ke dalam pembelajaran di kelas 10 tersebut ya. Jadi kenapa di dalam pembelajaran itu harus ada materi prasyarat Bapak Ibu ya? Karena materi prasyarat itu ada ya syaratnya supaya nanti untuk bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke jenjang materi berikutnya ya. Jadi kita langsung mengajarkan karena biasanya ada beberapa mata pelajaran seperti matematika mungkin ya, dan saya juga kimia itu berjenjang Bapak Ibu, jadi berkesinambungan materi itu. Jadi kalau misalkan di bab 1 atau bab 2 misalkan tidak paham, tidak bisa lanjut ke bab 3 dan seterusnya, itu anak nggak akan sanggup, nggak akan paham nantinya kalau memang tidak paham. Jadi perlu adanya materi prasyarat seperti itu. Gimana Pak Solihin? Sudah bisa masuk lagi Pak Solihin? Baru masuk ke room. Sebentar Pak ya. Baru masuk ke room. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, mangga boleh silakan. Tadinya kan kita pertanyaan tanya jawab terakhir, tapi nggak apa-apa sambil nunggu Pak Solihin. Boleh, kalau misalkan malu bertanya nanti boleh di chat, boleh nggak Pak? Ataupun Bapak Ibu, ya yang saya harapkan Bapak Ibu kegiatan ini tidak hanya sampai di sini Bapak Ibu ya, kita berkesinambungan. Kita misalkan kita kira-kira buat program apa lagi nih, kegiatan apa lagi nih, webinar apa lagi, ya tentunya webinar ini ya bisa memberikan pemahaman kepada kita semuanya ya Bapak Ibu ya.
silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau misalkan request nanti untuk kedepannya pertemuan selanjutnya materinya ini dan sebagainya, boleh, mangga. Silakan Bapak Ibu, boleh jika ada yang mau ditanyakan. Dan informasi juga Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika memang belum masuk ke grup WhatsApp, silakan bisa gabung di chat, di situ ada link masuk grup WhatsApp, karena nanti informasi kemudian sertifikat dan lain sebagainya nanti akan kita infokan di grup WhatsApp. Dan perlu Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini kita free ya Bapak Ibu ya. Kita free, 100% free. Kita tidak ada donasi-donasi, nggak ada, kita free. Nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini dan esok, yang pertama nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat dari komunitas GII, dari Kombel. Kemudian yang kedua dari Krisis Indonesia. Di mana sertifikat tersebut masing-masing 32 JP ya Bapak Ibu ya. 32 JP Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, informasi dari Krisis Indonesia, dari Pak Solihin sebagai pematerinya, untuk mendapatkan sertifikat nanti di akhir itu ada semacam mungkin postas mungkin ya Bapak Ibu, atau evaluasi lah, evaluasi dan refleksi Bapak Ibu ya, refleksi. Jadi nanti sudah sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai kuisis dari awal pemaparan hari ini dan nanti esok. Nanti esok itu rencananya kita akan mungkin praktek mungkin Bapak Ibu ya, nanti akan dijelaskan. Sekarang kan kita kenalan, nanti untuk besok itu kita akan mungkin praktek nanti. Nanti di akhir kita akan ada evaluasi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah lolos, nanti akan langsung mendapatkan sertifikat dari kuisis, yaitu 32 jam 32 JP. Kalau tidak salah minimalnya harus nilainya itu 60 Bapak Ibu minimalnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih belum kurang nilainya, coba lagi ya sampai nilainya mumpuni di atas KKM. Gimana Bapak Pak Solihin? Sudah siap? Oke Pak Indra, dicoba dulu aja ya. Kalau nanti ternyata trouble, nanti minta tolong diingat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, sudah bergabung semua Bapak Ibu. Sudah ada 37 nih. Sudah ada 37. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu yang belum bergabung. Menyambung dari informasi yang Pak Indra sampaikan, betul. Nanti Bapak Ibu selesai kegiatan webinar ini akan ada link ujian Bapak Ibu ya. Kalau untuk dari mendapatkan sertifikat dari kuisis, ada ujian yang harus dilalui. Nah, ketika nanti nilainya sudah di atas batas yang ditutup, bisa terbit langsung sertifikatnya, langsung dikeluarkan dari kuisis. Oke, total yang ada di room ini ada 141, yang bergabung baru 37 Bapak Ibu. Saya masih tunggu ya. Pak Indra bisa dibantu untuk meneruskan link apa namanya di kolom chat. Oh iya, sebentar Pak.
Kalau sudah di 40 kita mulai Bapak Ibu ya. Hari ini hanya pengantar, nanti untuk besok kita langsung praktik. Jadi hari ini di closing nanti akan saya sampaikan bagaimana caranya untuk mengaktifasi akun super ya Bapak Ibu. Akun super Bapak Ibu bisa aktifkan dengan mode referral ya Bapak Ibu. Supaya nanti Bapak Ibu bisa lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan asesmen di quiz ini. Ya, sudah 42. Oke. Akhirnya sudah berpindah Bapak Ibu. Ya, jadi judul kali ini kita akan mengambil judul tentang asesmen interaktif dengan quiz. Sebelum kita mulai ke materi, mohon izin memperkenalkan ya. Di layar Bapak Ibu bisa diklik dari sana ya. Apakah muncul Bapak Ibu? Di layar Bapak Ibu apakah sudah muncul tampilannya? Sudah Bapak. Tampilannya muncul seperti apa? Ada Di Pak Indra solid muncul nggak Pak Indra? confitai. Muncul, Pak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Tidak muncul. Oke, nanti kita putarkan di akhir ya. Bapak Ibu, saya mengajar di SMK Farmasi Mawadi Cirebon. Saat ini juga sedang mengikuti pelatihan super trainer dari Quizzes. Belum respon ya Pak Indra ya? Saya mohon maaf Bapak Ibu barangkali atas ketidaknyamanannya, ini di luar dari yang diperkirakan. Sebelumnya sudah dipersiapkan, ya biasa ya pada ya kalau masalah jaringan dan perangkat ini kadang-kadang kalau waktunya ini suka ngambek ya. Ya Bapak Ibu. Jadi di situ bisa dibuka identitas ya, nanti bisa diamati. Kemudian dan berikutnya. Enggak. Muncul ya, Pak? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
dipersilakan Bapak Ibu bisa merespon. Ada 66 yang sudah bergabung. Bapak Ibu yang di room ini barangkali untuk berpartisipasi boleh. Pak Indra muncul belum Pak Indra? Ini tampilannya ini Pak Solihin. Masih Lanjutkan muter-muter ya? game, lanjutkan Ya, game sama mulai dari awal. ya sebentar. Melanjutkan game Pak Indra. Ini jaringannya lemot. Klik lanjutkan game ya. Ya, melanjutkan game. Sudah 51 dari 108. Kita lihat ya. Dari sini ada Pak Afif, ini guru kimia dari Samarinda. Ada Ibu Atik, oke, dari Kalimantan, Kutai Timur, dan Kota Singkawang. Banyak dari Kalimantan, Pak Indra ya? Iya, betul. Banyak. Kalimantan Barat, Selatan. Sudah tampil? Sudah berubah Pak Solihin? Di sini pertanyaannya adalah saya adalah guru. Gimana Pak Solihin?
Gimana Mas? Gimana? Terus gimana? Kelas, iya kelas tinggal kelas tidur pulang aja di rumah saya. Enakan. Oh, kalau di HP nggak bisa tah?